Lulus kuliah itu saya udah kepikiran tuh kira-kira setelah lulus ini mau berkarir sebagai apa. Biasalah ya, mahasiswa kan kayak gitu tuh, masih belum menemukan jati diri lah ya. Iya, gitu. wajar banget. Jadi masih ya pakai Excel lah ya kita ngolahnya. Terus ya udah kok susah gitu kan ngolah pakai Excel, gimana sih gitu kalau udah datanya numpuk-numpuk. Aduh, ini kayaknya kurang efektif gitu. Itu cukup membantu karena memang di awal aku lebih banyak buat analisa data tuh sama mungkin seperti Selva, jadi pakai Excel gitu ya. Tapi ketika udah dibawa dengan tools yang lebih advance gitu ya, jadi kayak itu juga mem-leverage aku punya kemampuan dari sisi pengolahan data gitu ya. Jadi banyak tools yang bisa aku pakai gitu dan membantu karir juga sih untuk itu gitu. Oke, ngomongin mentor ya, atau ya mentor-mentor yang memorable itu ada banyak sih. Karena setiap mentor tuh kayak ada, ini mentor terapa gitu ada. Jadi ada, ini boleh sebut nama nggak ya? Spill lah. Spill ya. Boleh. Jadi kalau mentor yang membakar semangat nih, alias kayak apa ya? Kan ada mentor yang lidahnya ini agak-agak tajam, membakar semangat gitu kan? Kok tahu lidahnya? Agak manis ya. Kok tahu lidahnya? Iya. Itu ada mentor itu namanya Grady kebetulan ya. Oh, Grady. Sebut saja namanya Grady gitu. Iya, itu iya. membakar semangat. Disensor nanti ya? Iya. Jadi si Mas Grady itu membakar semangat sih dengan lidah-lidah yang ya begitulah gitu. Sangat menginspirasi. Tapi yang disebut selalu Mas Pande loh. Waduh. Jadi kayak ini Mas Grady nggak punya contoh lain selain Mas Pande kan. Aduh, saya... Makanya sekarang kayak ketemu kamu, oh jadi ini gitu. Rusak ya? Iya kayak, oh mas, salah mas gitu. Tapi ada kayak, mas jangan sebut dia lagi gitu. Jangan sebut namanya lagi. Iya, karena dari batch kelima sampai ke batchnya Mbak kan banyak ya. Iya, itu Ini kayak ngomongin mentor loh. Iya, itu Mas Grady yang dikasih contoh selalu Mas Pande gitu. Portfolionya bagus. Waduh. Gitulah pokoknya wow banget. Amin. Jadi kayak pas waktu itu mikirnya, Mas Pande ini kayak unicorn deh, pokoknya seseorang yang kita susah nih ya, kayaknya ya udah ada di angan-angan aja gitu ketemunya, kayak hebat banget gitu kita. Taunya oke. Salam dulu Mas. Ternyata ini Mas Pande ya. Kita ketemu apa nih, living legend gitu. Waduh. Ya, living legend. Saya bukan siapa-siapa. Oke, jadi Mas Grady itu sangat membakar semangat sih aku bilang, mentor membakar semangat. Tapi ada juga mentor yang aku sebut tadi, Mas Arif yang ngajarin unsupervised. Itu emang advance gitu loh, skill kemampuannya dalam menjelaskan. Bahkan nih mungkin beliau sama ya wanitanya atau istrinya atau apa siapapun itu, mungkin kalau misal kita hari ini makan apa, mungkin pakai decision tree kali ya. Iya, bisa jadi. Kayaknya segitu. Jadi saking advance ilmunya itu harus pakai machine learning itu untuk mau makan apa ya hari ini gitu. Jadi bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga machine learning. Iya. Benar. Itu Jadi sih. keluarga K-Means gitu ya. Apalagi K-Means itu kayaknya tuh keluarga. keluarga juga. Keluarga Min. Keluarga Means. Means. Oh iya benar itu mentor yang memang dari sisi bahasa dan skillsnya itu menurut aku aduh advance banget nih kayak oke gitu. Terus ada juga mentor yang dia vibes-nya itu semangat gitu loh kalau ngajar. Itu ada namanya Mas Parara. Itu keren banget sih. Kayak kebetulan pas final project pun aku sama Mas Parara yang ngebimbing gitu. Jadi kayak dapet banget dan bisnis intuisinya beliau tuh dapet gitu. Jadi thanks to para mentor yang speechless deh, pokoknya luar biasa. Mentor-mentor di bimbing tuh keren-keren sih. Karena pengalamannya wow, luar biasa. Kayak kalau lihat di LinkedIn-nya tuh kayak aku apa? Aku mah apa? Hanya gitu serbuk bumi Indomie ya. Serbuk. Overall semuanya kayaknya oke ya mentornya, Iya, dari segi keren-keren. menjelaskan dan juga skill yang dikuasai. Wah, skillnya jangan Mantap diragukan lah. lagi sih. Pokoknya mentor-mentor. Jadi sebelum pas aku mau daftar di bimbing, aku juga lihat mentornya siapa aja gitu. Terus profilnya kayak, wow ini kerja di sini nih, ini pasti. Dan memang udah pengalamannya udah cukup experience-nya, tinggi iya, kan. banyak memang. banget. Jadi kayak bukan orang yang baru kemarin belajar DS gitu loh. Kayaknya yakin kan Iya. buat Yakin daftar di banget. bimbing. Pokoknya itu best lah, best. Cuan. Best.
Cuan. Terbukti. Waduh. Keren loh. Terbukti semuanya. Terbukti semuanya. Oke, berarti mentor dibimbing nih punya karakteristik masing-masing yang masih Betul. baik-baik ya untuk Betul. impact-nya ya ke student. Terbukti. Terbukti, Terbukti. worth it ya, worth it sekali. Worth it banget. Wah. Bisa dilihat ya untuk ketiga kakak di sini ya. Kenaikan gaji berapa? Waduh. Oh, spill. Oke, kalau mentor yang paling memorable, yang pertama kayaknya ini mentor juga berbakat jadi motivator ya. Aduh. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Grady, Iya, itu luar biasa banget. Kayaknya tadi juga Mbak Sofa. Kak Safa Kok ini. kamu belum kenal aku sih? Sorry. Sorry, hilang. Kamu speechless ya? Karena ngomongin Mas Grady speechless ya? Kak siapa? Aduh, Lupa. tolong aku, Selva. Kak Selva. Oke. Ulang. Saya ulang ya. Oke, jadi ini mentor Kak Grady ini tidak hanya berbakat sebagai mentor, tapi juga kayaknya juga berbakat sebagai motivator. Betul. Ya, karena benar yang disampaikan oleh Kak Selva tadi, ini Kak Grady ini sering kali kayak ngasih motivasi yang membakar semangat gitu. Membakar gitu. Luar Iya, biasa. bener-bener membakar loh teman-teman. Jadi jadi kita sebelum masuk ke final project itu kan udah kelihatan nih orang-orang nih udah pada gugup. Aduh Kak, aku belum paham ini. Aduh Kak, aku belum menguasain ini. Aduh Kak, aku masih kurang ini. Betul. Di 1 hari sebelum final project itu kebetulan Kak Grady yang ngisi dan Kak Grady yang ngasih kita inspirasi gitu loh, yang mana waktu itu Kak Grady juga berangkat dari nol juga, sama kayak student dibimbing juga istilahnya, tapi gimana dia bisa memotivasi diri sendiri, bagaimana dia bisa menemukan inspirasi sehingga dia menjadi Kak Grady yang kita kenal sekarang ini sebagai seorang data scientist di Betul. Tokopedia ya Saat itu. saat itu. Oke, jadi ini nih benar-benar membakar semangat kami, membakar semangat juang dari student batch ke-12. Dan ini kayaknya kalau teman-teman student batch ke-12 nonton video ini kayaknya juga no debat kali ya, valid ini yang disampaikan. Oke, terus juga untuk mentor yang kedua ini ada tentu saja Kak Parara ya. Oh iya, Kak Parara ini dari benar. segi Always. penyampaian ini maksudnya penyampaian dia itu sangat mudah diterima oleh orang awam gitu ya. Karena kita kan studentnya dari berbagai latar belakang pendidikan, dari berbagai latar belakang pekerjaan juga, yang pastinya dengan istilah-istilah kayak gitu tuh kadang apa sih ini, ngomongin apa sih? Nah, tapi Kak Parara itu hebatnya dia bisa menyampaikan kepada orang yang benar-benar awam. Kayak gitu. Dan yang paling skillful untuk mentor satunya adalah Kak Arif ya, kayak gitu. Jadi Kak Arif ini secara pemahaman bisnis, secara pemahaman tools, dan juga secara penarikan intuisi. Jadi waktu itu saya untuk final project itu dibimbing oleh Kak Arif. Jadi waktu itu sebenarnya kan Kak Arif ini tidak ada latar belakang di bidang teknik ya. Dan kebetulan tadi sempat saya sampaikan final project saya di bidang energi terbarukan. Nah ini Kak Arif ini saking dia bisa menarik insight bisnisnya, dia bisa loh menuntun saya. Seharusnya saya kan yang nyampain. Jadi kayak gini, projectnya kayak gini. Tapi ini malah sebaliknya, Kak Arif yang bisa membaca intuisi bisnisnya terlebih dahulu. Wow. Jadi secara skill, secara intuisi bisnis, Kak Arif ini top best of the best. Cie, Mas Kayak Arif, gitu. cie, dipuji mulu. Tapi ya sekali lagi tidak terbatas di 3 mentor ini ya, Iya, karena betul. ada Mas Abdul, terus juga ada Mbak Iya, Aisyah, betul. itu juga keren-keren semua, dan mentor-mentor yang mungkin belum sempat terucapkan ya tersebut kayak gitu. Ada Tuh, banyak. kalian luar biasa, terbukti saya seenggaknya bisa memahami apa yang sudah disampaikan di materi tersebut. Keren, applause dulu dong. Yeay.
mentor-mentor. Oke, kurang lebih berarti sama ya, sama-sama Kak Selva nih untuk Karingga. Iya, betul. Nah, karena kan batch-nya juga deketan ya, 12 dan 13. Iya, betul. Kita jadi penasaran nih untuk Kak Pande yang batch-nya lumayan jauh ya dari 12 dan 13. Saya cukup tua. Sepertinya bukan lumayan. Senior ya. Senior nih di bimbing. Kira-kira siapa nih mentor yang memorable untuk Kak Pande? Oke, kalau mentor sebenarnya banyak ya yang memang cukup kita membawa semangat lah ya untuk pelajari lebih dalam lagi tentang materi yang ada di bimbing. Ada Mas Grady, Mas Parara, Mas Owen, Mas Vincent. Tapi yang menurut saya yang paling memorable itu Mas Parara. Kenapa Mas Parara? Karena beliau itu membawa pernah ada satu tugas kalau nggak salah di D20 atau 21, kita disuruh untuk bikin sebuah artikel tentang apa yang telah kita pelajari gitu ya. Jadi kita bikin kayak semacam mini final assignment gitulah. Jadi kita disuruh dibikin satu artikel. Dan Mas Parara ini yang salah satu yang mendorong saya dan teman-teman untuk kita coba buat publikasi artikelnya. Dan thank God, salah satu artikel saya tuh juga masuk ke dalam Towards Data Science. Jadi di Medium, artikel tuh tentang bicycle theft cases, jadi tentang kasus pencurian sepeda di daerah Toronto di Kanada. Dan beliau Mas Parara yang mendorong saya dan teman-teman untuk coba buat submit artikel di Towards Data Science. Selain daripada itu juga Mas Parara mungkin karena memang dia lebih senior daripada mentor lainnya, dan kelihatan memang saya setuju dengan Mas Ringga tadi kayak dia itu yang benar-benar istilahnya ngemong lah ya, ngebimbing ya, benar-benar nama dibimbing. Yang benar-benar ngebimbing kita dari yang untuk materi yang ada. Jadi kayak saya ingat waktu di awal-awal banget di day one gitu ya, memang Mas Parara tuh yang benar-benar kayak ngepegang banget untuk kelasnya dan untuk ngerunutin kayak kira-kira apa sih ekspektasinya ketika kita gunakan data, berekspektasi ketika jadi data scientist dan sebagainya. Dan itu menjadi kayak semacam pakem ya gitu ya, kayak semacam fondasinya di awal untuk kayak kita tahu, oh iya ini kayak data scientist tuh kayak gini loh. Jadi dia yang bisa set the expectation untuk kita sebagai student, apa yang mesti kita pelajarin ke depannya. Selain itu juga saya juga setuju dengan Selva dan Ringga tentang Mas Grady, karena Mas Grady itu memang kawan dekat saya ya. Tadi tolong copyright tadi ya. Jadi Mas Grady itu bisa dibilang dia waktu pas di dia memang orangnya teknikal banget ya kalau saya lihat ya. Dia mostly untuk yang Mas Grady itu untuk tackle materi-materi tentang R. Jadi yang data visualisasi dengan R, terus habis itu juga kayaknya sempat juga untuk unsupervised dengan R gitu ya. Dan kelihatan memang Mas Grady ini cukup fasih gitu ya untuk untuk handle, dan nggak cuma sekedar fasih tapi juga dia bisa untuk mengkomunikasikan kepada orang-orang kita yang memang masih kayak menganggap R itu apa gitu. Gitu kan, masih yang kayak itu di dunia lain lah untuk kita gitu kan. Mesin rawang lah ya. Mesin rawang gitu kan. R-nya rawang kan. Bisa ya. Mas Grady, tolong. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Grady sih, aku ada ini yang paling aku inget dari Mas Grady, petuahnya. Coding itu masalah memori. Ya. Jadi emang udahlah latihan terus selama kita passion ya. Kalau nggak passion kan maksudnya ya udah beda cerita. Selama kita passion, kita latihan terus. Coding itu masa memori kok, jangan khawatir gitu, Jadi pas awal-awal tuh memang aku kayak, aduh coding bisa nggak ya gitu. Tapi ya udah, ternyata bener masa memori gitu. Kayak kok aku tahu gitu. Iya, karena kan kita tiap hari ngerjain tugas ya tiap minggu pasti ada tugas kan dari bimbing, dan itu ya gitu berulang terus, ya akhirnya ya udah. Iya, bisa karena biasa. Bener. Bisa karena biasa. Tips baru ya untuk penonton ya, bisa karena biasa. Jadi tugasnya jangan ditinggal ya, harus dikerjain. Siap. Iya. harus
Itu Oke. di bold, di highlight Di gitu ya, highlight tugas ya. dikerjakan. Di quote ya, di quote. Itu yang menuntun, ya yang menuntun kita. Untuk kita gitu. memang itu cukup membantu. Cukup membantu. Oke, sesi kali ini sekaligus gratitude speech untuk para mentor ya. Sekali lagi terima kasih nih untuk para mentor yang telah Thank membantu you, student thank you. di bimbing. Kita bahas fee-nya nanti di akhir ya. Off cam. Ngobrol lagi ya, Mas. Oke. Salah satu yang memorable yang lainnya itu pas graduation kita itu kumpul. Jadi Offline? Offline, Oh, ya. oke. Cuman ya beberapa student yang bisa, tapi belasan kok kayaknya 30% tuh student. Oke. Iya, 30%-an. Soalnya kan ada yang di luar kota, ada yang di Bandung, ada Di yang luar di Indonesia kan katanya. Oh iya ada.